Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang sebuah materi, yaitu materi tentang pemanfaatan database dan pengimplikasiannya. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu database? Sebelum kita membahas tentang database, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data. Karena sebelum kita membahas tentang database, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu data. Data merupakan sekumpulan fakta-fakta atau data yang di dalamnya mengandung informasi-informasi penting yang bisa kita akses atau kelola. Contoh-contoh data. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu data. Contoh-contohnya banyak sekali. Misalnya ada nama, judul buku, nomor KTP, harga barang, dokumen-dokumen, video, musik, dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan contoh-contoh data. Nah, dalam hal ini kita pasti akan melakukan penyimpanan dan pengolahan sebuah data-data yang sudah kita cari dan sudah kita simpan sebelumnya. Untuk mempermudah mengelola data-data tersebut dan meminimalisir adanya sebuah masalah, kita harus membuat sebuah database yang akan mempermudah kita untuk mengakses, menyimpan, dan mengamankan data-data tersebut. Nah, teman-teman kan udah tahu apa itu data. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, pengertian database itu banyak sekali definisinya. Maksudnya, ada beberapa pendapat, baik pendapat seseorang atau user atau pengguna yang lainnya yang mengartikan apa itu database. Terutama di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang database menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gordon C. Everest, database ialah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan juga dikontrol terpusat pada suatu organisasi. Yang kedua, menurut C.G. Dead, dia berpendapat bahwa database ialah koleksi data operasional yang tersimpan dan juga dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Tentu banyak sekali ya contoh-contoh sebuah aplikasi yang pasti menggunakan database. Misalkan Facebook atau Instagram, pasti dalam aplikasi-aplikasi tersebut terdapat suatu database. Masalah-masalah yang akan timbul saat pengelolaan data. Dalam pengelolaan data tersebut kita membutuhkan sebuah speed atau kecepatan untuk pengaksesan, pengeditan data dan keteraturan dalam menyusun dan menyimpan data tersebut agar mempermudah kita untuk mencari data yang telah kita simpan. Di sini kita membutuhkan sebuah DBMS atau Database Management System, yaitu sebuah software yang bisa kita gunakan untuk pengelolaan data-data kita. Dalam penggunaannya kita akan lebih leluasa untuk mengcreate atau create, read, update, delete sebuah file atau dokumen yang termasuk sebuah data kita. Di sini kita membutuhkan privasi data, maksudnya adalah kita harus mengatur siapa saja yang dapat mengakses data-data kita. Dalam artian tidak boleh sembarang orang bisa melihat data-data yang kita buat karena itu adalah sebuah privasi. Contoh saja misalnya pada saat pelaksanaan SBMPTN. Sebelum diadakannya SBMPTN, para guru yang terkait akan sibuk menyiapkan data-data dari siswanya seperti nama, alamat, tempat tinggal, NIM, sekolah, dan lain-lain. Yang mana itu adalah syarat untuk mengikuti SBMPTN.
Dan dalam hal ini, instansi yang terkait pasti membuat suatu sistem atau database untuk pengelolaan data dari para siswanya tersebut. Akan tetapi, para siswa tersebut mempunyai hak akses yang mana setiap siswa mempunyai syarat dalam pengaksesannya, yaitu dengan memberikan atau mencantumkan data diri mereka. Dan dengan persyaratan siswa harus memasukkan data dirinya seperti NIM dan password supaya hanya dia saja yang bisa mengakses atau pengelolaan data yang dia punya. Macam-macam DBMS data atau database management system. Terdapat macam-macam DBMS berikut diantaranya: MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, FileMaker, dan lain sebagainya. Manfaat atau fungsi database. Manfaat database. Adapun manfaat dari database antara lain: 1. Tidak terjadi redundansi basis data. Database bisa membantu meminimalisir pengulangan data atau redundansi data, supaya tidak ada data-data ganda di dalam database. 2. Integritas data terjaga. Database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. 3. Independensi data terjaga. Meskipun orang lain dapat mengakses data, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah data tersebut. Manfaat atau fungsi database. 4. Kemudahan berbagi data. Database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak. 5. Menjaga keamanan data. Keamanan akan informasi dan data terjamin dalam database, sebab kita bisa menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses orang lain. 6. Kemudahan akses data. Karena semua data terorganisir, kita bisa dengan mudah mendapatkan dan mengakses data di database. Dasar-dasar database. Definisi dasar struktur database yaitu: 1. Data yaitu sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. 2. Informasi, yaitu hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 3. Tabel, yaitu merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari field dan record. 4. Field atau kolom, yaitu merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Tipe-tipe database. Operasional database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database atau SADB, transaksi database, dan produksi database. Contoh: database pelanggan, database pribadi, database inventaris, akuntansi database. Analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan eksternal database. Mereka terdiri dari data, informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lainnya. Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database sebagai database, manajemen database, atau informasi database. Data warehouse. Sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya, serta data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi sumber utama data yang diperiksa, diedit, standar,
dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Perkembangan terakhir dari data warehouse adalah dipergunakan sebagai set noting arsitektur untuk memfasilitasi extreme scaling. Distributed database. Ini adalah database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operasional dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs sendiri. End user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. External database. Database ini menyediakan akses ke eksternal, data milik pribadi online, tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Akses kekayaan informasi dari database eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online, komersial, dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di internet. Hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar foto, klip video, audio, dan lain-lain. In-memory database. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk menyimpan data komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat daripada dioptimalkan disk database sejak optimasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Mengakses data dalam menyediakan memori lebih cepat dan lebih dapat diprediksi kinerja dari disk. Document-oriented database. Document-oriented database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database relasional atau objek database. Sebagai lawan dari database relasional, dokumen berbasis database tidak menyimpan data dalam tabel dengan ukuran seragam kolom untuk setiap record. Sebaliknya, mereka menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang memiliki karakteristik tertentu. Jumlah bidang panjang apapun dapat ditambahkan ke dokumen. Real-time database. Real-time database adalah sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang mengandung data yang terus-menerus. Sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. Sebagai contoh, pasar saham berubah dengan cepat dan dinamis. Real-time processing berarti bahwa transaksi diproses cukup cepat bagi hasil untuk kembali dan bertindak segera. Real-time database yang berguna untuk akuntansi, perbankan, hukum, catatan medis, multimedia, kontrol proses, sistem reservasi, dan analisis data ilmiah. Relational database. Standar komputasi bisnis sejak tahun 2009. Relational database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Kesimpulan atau inti pembahasan. Nah, teman-teman sekalian udah tahu kan apa itu database, pemanfaatannya, penggunaan software untuk pengelolaannya, dan lain sebagainya. Intinya adalah, dengan adanya database pengelolaan data dan penyimpanan data menjadi lebih kompleks dan teratur. Misal ketika kita membuat website, maka kita akan mengatur sebuah template. Lalu kita mengatur sebuah file-file yang ada di dalamnya, seperti codingan dan lain-lain, maka kita akan mengaturnya di sebuah cPanel. Di dalam cPanel tersebut, terdapat menu MySQL dan database. Tentu sebelum kita masuk ke dalam cPanel, kita harus memiliki hak akses untuk mengelolanya dan kemudian di situ kita bisa menambahkan user dan lain sebagainya. Pengimplikasian database yaitu hubungan antara pengguna database dengan user yang terlibat dalam memanfaatkan database tersebut. Banyak sekali diantaranya yaitu tadi seperti penggunaan MySQL di dalam cPanel untuk mengelola database pada sebuah web yang melibatkan interaksi antara user dengan sistem sehingga menghasilkan suatu perpaduan dalam tampilan halaman web.
Nah, itulah manfaat database bagi manusia. Sangat mempermudah kita, bukan? Sekian pembahasan tentang manfaat database dan pengimplikasiannya. Dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.